Sekarang, aku sudah naik ke kelas 3 SMK, 6 bulan masuk sekolah, dan aku akan magang lagi di sebuah hotel, tempatnya di area pertambangan. Aku sengaja memilih magang di kota, kabupaten lain, yang dekat dengan kampungku, agar aku tak membutuhkan terlalu banyak biaya. Jika dulunya aku magang selama 3 bulan, namun kali ini hanya diperuntukkan untuk 2 bulan saja. Setelah itu, langsung kami akan memasuki ujian sekolah. Area pertambangan juga tak kalah dipenuhi oleh para bule dari berbagai negara. Cuma bedanya, mereka kebanyakan datang untuk berbisnis dan bekerja. Hanya beberapa saja yang datang untuk berlibur. Hotel tersebut termasuk tempat penginapan para bos besar di tambang emas. Ada owner perusahaan dari produksi ban Bridgestone yang dikhususkan untuk alat berat dan bos besar lainnya. Entah kenapa, setiap tempat aku magang, aku selalu disenangi oleh para karyawan maupun atasanku. Kata mereka, aku orangnya supel dan lucu. Bahkan setelah lulus nanti, pemilik hotel tersebut secara langsung menawarkan padaku untuk bekerja di hotelnya. Padahal, aku tak sendirian magang di hotel ini, melainkan ada 5 orang teman yang dari berbagai sekolah kejurusan. Namun aku saja yang ditawarkan untuk bekerja. Mungkin dikarenakan kinerjaku yang baik dan dukungan para karyawan untuk mempromosikanku pada bos mereka. Rasanya aku tak sabar untuk menamatkan sekolahku dan ingin segera mencari uang. Aku tetap mendapatkan nilai magang terbaik. Namun pada saat hari kelulusan, aku tak masuk 5 besar untuk peringkat. Tak apa bagiku. Yang penting aku lulus dan langsung mendapatkan pekerjaan tanpa harus memasukkan surat lamaran terlebih dahulu. Bekerja yang giat. Saat ini hanya kamu tumpuan ibu. Kedua adikmu harus melanjutkan sekolah sama sepertimu, pesan ibu. Beliau berharap penuh padaku. Bahkan akulah yang akan membiayai sekolah Tia dan Lili. Aku bekerja bukan untuk diriku sendiri, melainkan aku bekerja untuk menyekolahkan kedua adikku. Tanggung jawab bapakku teralihkan padaku, dan aku menjadi tulang punggung keluarga. Namun aku bahagia, karena ibu sudah perhatian dan sayang padaku. Sementara Kak Rahman sudah berumah tangga. Kuliahnya pun jadi sia-sia karena tak sampai mengambil gelar dan putus tengah jalan. Padahal banyak biaya yang dikeluarkan oleh ibu dan bapak untuknya. Kak Rahman yang selalu dibanggakan dan dinomorsatukan kini membuat kedua orang tua kecewa padanya. Dan saat ini akulah anak yang sering dipuji-puji oleh bapak. Dan bapak juga memamerkan keberhasilanku kepada teman-temannya jika aku bisa bekerja dan mandiri. Di awal bekerja, selama 1 bulan, aku bertugas di resepsionis bagian penerimaan para tamu yang check-in ke hotel. Setelah itu, aku dipindahkan ke bagian diskotik sebagai waitress. Dentuman musik keras dan bau alkohol sudah menjadi hal biasa untukku lalui. Apalagi menghadapi segala tamu yang bermacam-macam karakternya. Biasanya ada yang muntah sembarangan, ngoceh gak jelas, dan ada pula yang menawarkanku untuk cinta satu malam. Kadang juga batinku sedih ketika ada tamu yang tak sopan terhadapku. Pergi sore, pulang subuh, itulah kegiatanku sehari-hari. Bagaikan kelelawar yang sedang mencari makan di malam hari dan tidur di pagi hari. Walaupun aku bekerja di dunia malam, aku tak pernah meneguk minuman keras ataupun merasakan manisnya hisapan rokok.
Jika para temanku sangat bebas untuk disentuh oleh para tamu, namun tidak bagiku. Aku selalu berusaha menjaga diri sekuat mungkin di tengah kebebasan hidup yang menyelimutiku. Para temanku begitu salut dengan prinsip yang aku pegang. Pekerjaan itu membuatku bahagia tanpa tekanan. Tak ada nasihat yang ku dengar dari mulut siapapun untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Semuanya mengurusi urusan masing-masing, tanpa mengetahui agama sedikit pun termasuk aku. Aku mendapatkan uang tips setiap malamnya dari tamu, kemudian ku tabung di dalam botol minuman bekas. Sebagian lagi ku belanjakan untuk keperluanku sehari-hari. Sementara uang gajiku untuk biaya sekolah kedua adik-adikku. Kulitku yang hitam manis dan postur tubuhku yang tegap berisi membuat para bule pancanegara sangat tertarik denganku. Namun aku sungguh tak tertarik dengan mereka. Kebanyakan dari mereka bilang jika aku cantik dan eksotis. Riana, kayaknya rok ini terlalu longgar untukku. Buat kamu aja, ucap Kak Rita. Kakak seniorku memberiku rok span jeans yang pendek sepadaku. Ternyata benar, rok itu memang muat di pinggangku. Aku memang sudah terbiasa memakai pakaian ketat dan mini saat bekerja di diskotik. Penampilanku yang dulunya sangat sederhana, kini terlihat bukan diriku sebelumnya. Yeah, you have a friend, boy? Tanya salah satu bule yang berasal dari Belgia. Ia sering menjadi pelanggan kafe tempatku bekerja. Ternyata bule yang bernama Clay itu adalah seorang ahli konstruksi di tambang emas di desa ini. Aku hanya menggelengkan kepala, karena memang aku tak mempunyai pacar. Bule yang terlihat masih muda itu sangat tertarik denganku. Bahkan teman-temanku banyak yang menyayangkan jika aku menolak cintanya. Saking royalnya, Clay benar pernah memberiku cincin emas 10 gram, namun aku tolak mentah-mentah. Mungkin karena dari kecil, watakku sudah terbentuk mandiri. Jadi aku tak terbuai dengan pemberian orang lain. Para temanku menganggap aku gadis yang bodoh, namun aku tak peduli dan tetap memegang prinsip hidupku. Saat DJ beraksi memutar musik disco, aku seperti terhipnotis dan tubuhku ikut bergoyang sendiri sesuai irama. Para tamu datang menyawerku dengan uang pecahan 50.000 hingga 100.000. Tak heran, hasil tipku biasanya semalam mencapai 500.000. Bedanya cuman aku tak sembarangan untuk disentuh. Aku hanya berjoget biasa saja. Tak erotis dan vulgar. Hanya saja para tamu sering memujiku jika aku gadis yang seksi. Keluguhan dan kepolosanku sudah terbuang jauh-jauh setelah mengenal dunia malam. Namun prinsip hidupku sampai saat ini tetap kupegang teguh agar aku selalu bisa menjaga diriku sendiri dan jangan sampai aku terjebak seks bebas. Bolehkah aku jatuh cinta padamu, Riana? Ucap salah satu pelanggan diskotik yang tak lain beliau adalah anak seorang bupati di kabupaten. Jabatannya di tambang emas cukup bergengsi dan bergaji fantastis. Maaf mas, Riana sudah punya pacar. Ucapku langsung menolak dan berbohong. Aku bukannya menyombongkan diri, namun tak sedikit orang yang suka padaku. Ada beberapa dari teman kerjaku yang menyatakan cintanya padaku. Namun aku biasa saja dan tak pernah merespon. Aku tak tahu mengapa mereka bisa tertarik denganku. Padahal aku menganggap diriku gadis biasa dan tak begitu cantik. Sekitar 3 bulan lamanya, aku pun pulang ke kampung halaman. Orang yang sering mengejek atau meremehkan aku dulunya, kini sikapnya berubah drastis. Hebat ya Bu Erni, anaknya bisa bekerja di tambang emas, puji tetangga. Iya Bu, gajian aku juga gede, ucap ibuku mulai melebih-lebihkan.
Siapa yang nggak tahu, Bu? Semua yang bekerja di area tambang itu pasti pantasnya dipanggil bos, ucap tetanggaku. Mereka tak tahu jika aku bekerja di diskotik. Pengetahuan mereka bahwa bekerja di area pertambangan emas itu pasti banyak uang karena gajinya besar. Begitulah kira-kira pemahaman mereka. Nah, kasihan sekali kakakmu Rahman. Ia ingin sekali membeli mesin traktor pribadi buat membajak sawahnya. Namun ibu tak mampu untuk membantunya. Jika kamu punya uang, bantulah kakakmu, ucap ibu. Kalau nggak mampu ya nggak usah beli, Bu. Nanti pula kenapa harus memaksakan kehendak, ucapku tak suka. Jika aku pulang ke kampung, aku selalu saja dibebankan oleh persoalan para saudaraku. Ibu mengira aku seperti pencetak uang. Tak lama Kak Rahman pun datang dengan istrinya ke rumah ibu. Jangankan menanyakan kabarku, malah Kak Rahman langsung ngobrol pada intinya. Dek, kakak datang ke sini ingin meminjam uangmu. Kakak hanya butuh 5 juta untuk menutupi kekurangannya. Kakak ingin membeli mesin traktor buat membajak sawah. Dan kakak kewalahan nyewa terus. Lagian kalau punya pribadi, nanti saat sawah ibu jika dibajak nggak perlu repot sewa lagi, bujuk Kak Rahman. Aku berpikir sejenak. Kebetulan uang celenganku yang kutabung di botol minuman bekas itu berjumlah 5 juta pas. Baiklah, tapi tolong uang ini kakak kembalikan tepat waktu. Dan sesuai janji, kakak harus siap membajak sawah ibu jika ibu membutuhkan jasa kakak. Ucapku membuat perjanjian. Jangan khawatir, gampang, ucap Kak Rahman santai. Uang hasil celengan itu kuserahkan pada Kak Rahman. Dan esoknya ia memperlihatkan mesin traktor barunya padaku. Sebenarnya aku agak berat memberikan pinjaman pada Kak Rahman sebanyak itu. Takutnya ia tak amanah. Namun aku sudah mengambil ancaman jika Kak Rahman tak mampu untuk membayar hutangnya, maka mesin traktor itu akan kuambil sebagai jaminan. Mengingat Kak Rahman sering meminjam uang pada ibu, namun tak pernah dikembalikan. Andai ibu dan bapak tak mendukung untuk memberi bantuan pada kakakku, mungkin aku tak akan pernah meminjamkan uang pada Kak Rahman. Kalau sudah ada punya Rahman, bapak nggak perlu repot lagi, nak. Harus mencari dan menyewa ke sana kemari, ucap bapak bahagia. Impianku memang ingin membahagiakan semua keluargaku. Melihat senyum di raut wajah ibu dan bapak membuatku menjadi semangat bekerja. Meski pekerjaan yang kutekuni saat ini sudah membuatku mulai jenuh. Bagaimana tidak, di saat semua temanku membahagiakan diri mereka dengan gajinya, tapi tidak bagiku. Riana, kamu seharusnya jangan nuruti semua keinginan keluargamu. Sekali-sekali hasil dari keringatmu, coba kamu nikmati, ucap temanku memberikan saran. Perkataan temanku ada benarnya juga. Namun jika aku lakukan sarannya, maka aku merasa menyia-nyiakan uangku. Rasanya semua itu tak kuanggap bermanfaat jika hasilku tak diberikan kepada keluargaku. Nah, ingat, adikmu Lili membutuhkan seragam baru dan tas sekolah baru untuk masuk SD, ucap ibu. Terus kapan ibu akan memikirkan nasib Riana, Bu? Ucapku merasa lelah. Kalau kamu tak sudi dan ikhlas, ibu akan ganti semua kerugianmu. Ambillah ladang ibu untuk mengganti uang yang kamu keluarkan sama ini. Ucapan ibu seolah menusuk jantungku dengan perlahan dan menyeri. Sungguh menyakitkan. Bu, bukan maksud Riana seperti itu. Seperti sedikit ibu tidak merasa peduli terhadap Riana. Ucapku sedih dan protes. Mentang-mentang sudah cari uang sendiri, kamu seolah berada di atas awan, ucap ibu menangis dan berlalu pergi meninggalkanku masuk ke dalam rumah. Padahal tadinya aku akan berangkat kembali bekerja dan pamit pergi dengan suasana hati yang tenang. Aku selalu saja berakhir salah jika berpendapat, atau mungkin caraku yang menyampaikan protesku terlalu kasar bagi beliau. Aku menyesal
dan menitikkan air mata sambil melangkahkan kaki pergi dari rumah. Kapan perasaan seraya menghilang dari benakku dan menerima semua perlakuan ibu dengan ikhlas tanpa protes. Sesampainya di tempat kerja, aku tak seperti biasanya ceria. Aku masih memikirkan ucapan dan sikap ibu padaku. Bagaimana sebenarnya aku harus bersikap pada ibu agar aku terlihat benar di mata beliau. Kenapa bengong, Ri? Ada masalah? Tanya Mas Dirga. Mas Dirga adalah teman debat dan temanku setiap hari. Ia tak suka bercanda dan hidupnya terlalu serius, hingga aku kurang begitu menyukainya. Namun setiap aku mempunyai masalah, dia adalah orang yang pertama selalu peka dengan apa yang aku rasakan. Dan dia juga karyawan tertampan di hotel ini. Aku mengangguk pelan, karena aku tak tahu harus menceritakan pada siapa lagi tentang keluh kesahku. Ceritakanlah, jika kamu tidak keberatan, aku akan mendengarkannya, ucap Mas Dirga serius. Mas Dirga kemudian duduk di sampingku dan mulai memasang telinga mendengar ceritaku. Kamu harus tegas, Ri. Jangan terlalu menuruti kemauan keluargamu. Maaf jika saranku terkesan keterlaluan bagimu, ucap Mas Dirga. Sepertinya aku harus seperti itu, Mas. Namun pada saat aku mau melakukannya, rasa kasihanku lebih dominan dibandingkan memberikan pelajaran pada saudaraku, ucapku jujur. Jujur, aku bangga padamu. Di balik humormu, di balik tomboymu, kamu mempunyai hati yang begitu cantik, puji Mas Dirga. Orang yang kuanggap musuh selama ini ternyata mampu membuat hatiku tenang. Aku baru tahu, ternyata Mas Dirga juga mempunyai konflik keluarga yang hampir sama denganku. Bedanya, kedua orang tuanya sudah bercerai, dan dari kecil Mas Dirga tinggal bersama bapaknya, yang dalam keadaan tak waras atau gila. Sementara ibunya, Mas Dirga, ditinggalkan bersama pria lain, entah kemana. Namun setelah Mas Dirga dewasa, dia hampir jatuh cinta pada ibunya sendiri, karena dia tak tahu kalau wanita cantik itu adalah ibunya. Bayangkan dari umur 3 tahun, tidak pernah bertemu sama sekali dengan ibunya, dan pada saat bertemu pun dihadapkan dengan perasaan suka. Aku salut dengan Mas Dirga, dan sampai saat ini, Mas Dirga masih menjalin hubungan baik dengan ibunya, tanpa dendam sedikit pun. Aku memang tak tahu persoalan mereka hingga bercerai, dan ibu meninggalkan bapakku hingga gila sampai saat ini. Yang aku tahu, ibu tetap ibuku dan bapakku tetaplah bapakku, ucap Mas Dirga. Semenjak saat itu, aku semakin akrab dengan Mas Dirga, dan akhirnya aku tak sadar jika aku telah jatuh cinta padanya. Kebaikan dan ketulusan Mas Dirga tak ku dapatkan dari pria lainnya yang pernah ku kenal. Beruntung cintaku tak bertepuk sebelah tangan, bak gayung bersambut, kami pun berpacaran. Hubungan kami kemudian begitu akrab. Aku yang terbiasa menjadi ibu rumah tangga sejak kecil, dan begitulah caraku memperlakukan Mas Dirga, menyiapkan makanan untuknya, memasak, dan sebagainya, seolah aku sudah menjadi seorang istri buatnya. Aku begitu perhatian pada Mas Dirga, dan perlakuanku itu juga berbalik padaku. Mas Dirga juga tak kalah baiknya padaku. Saking menghargaiku, dia bahkan tak rela menyentuhku sembarangan sebelum janur kuning melengkung. Jika para temanku di sini sudah jebol pertahanannya, namun tidak bagiku. Mas Dirga benar-benar menghargai dan menghormatiku sebagai perempuan. Mas, temani Riana tidur, ucapku malam itu. Mas Dirga pun menuruti kemauanku sembari duduk di depan pintu kamar.
Aku yang terbuai terhadap Mas Sirga, mau mendekat dan membelai rambutnya, seperti halnya para temanku berpacaran. Namun Mas Sirga tetap berada di depan pintu, sembari menungguku terlelap. Ah, kok ini kah? Masa cuman dilihat doang? Goda salah satu teman yang satu tim dengan kami. Tim karyawan memang bercampur laki dan perempuan. Mereka sangat bebas melakukan apa saja, sesuai kemauan mereka, termasuk berhubungan intim. Tidak ada yang melarang ataupun mengurusi urusan orang lain. Mas Sirga yang digoda hanya tersenyum santai. Mungkin di benaknya juga terlintas ingin menyentuhku lebih. Namun aku salut dengan pertahanannya yang tetap menjagaku dengan baik. Mas, aku sudah masak. Nanti bajuku nggak usah dicuci, Mas. Ucapku berpesan saat berangkat bekerja. Aku bekerja di diskotik yang agak jauh dari hotel, dan Mas Sirga bekerja di hotel sebagai maintenance. Makasih sayang, jaga diri baik-baik, ucapnya. Dan paginya, aku pulang bekerja. Kamarku sudah beres dan rapi. Cucianku pun yang menumpuk di dalam keranjang sudah dicuci oleh Mas Sirga. Sementara Mas Sirga sudah tidur di kamarnya. Karyawan di sini semuanya tak ada yang mengingat Tuhan. Rata-rata mereka hampir tak ada yang pernah sholat. Walaupun sholat itu hanya dilakukan di bulan puasa saja. Dan itu juga diperlakukan untukku dan Mas Sirga. Benar-benar kami lalai dan tak tahu ilmu agama sedikit pun. Baik buruknya semua kita lakukan, yang penting bahagia. Hanya satu yang masih kupertahankan dalam hidupku, yaitu tetap menjaga keperawananku dan tetap berbakti kepada orang tua. Mbak Riana, Pak Mikel ingin mengajak Anda sebagai tamu istimewa di hari grand opening hotelnya. Jika Mbak Riana berkenan datang di acara tersebut, Mbak Riana bisa mengajak teman Mbak Riana 2 orang, ucap asisten Pak Mikel. Pak Mikel adalah tamu VIP hotel tempatku bekerja. Ia datang ke kawasan pertambangan guna membangun hotel yang dinamai Hotel Grands. Ada sekitar 3 orang temannya yang menanam saham di hotel yang dibangunnya. Pak Mikel sangat akrab denganku, karena aku sering membantunya ketika ingin membeli sesuatu di supermarket. Dea, kamu mau nggak pergi ke acara grand opening Hotel Grands? Ucapku pada Dea sahabatku. Ia baru saja aku rekomendasikan pada bos untuk bekerja di hotel. Kebetulan hotel tempatku bekerja membutuhkan 1 karyawan lagi. Dea yang masih baru terlihat kikuk dan masih berpakaian sederhana. Mau dong, ucap Dea senang. Kebetulan Dea masuk shift pagi dan aku libur kerja. Sorenya kami pun dijemput oleh supir pribadi Pak Mikel. Dengan baju kaos berkerah dipadukan dengan jeans panjang, kami pun berangkat. Sampai di sana, para tamu penting sudah tiba. Aku dan Dea agak malu karena pakaian yang kami kenakan terlihat biasa saja. Sementara para tamu undangan memakai baju pesta resmi. Welcome Riana, ucap Pak Mikel tak tahu nama sahabatku. Her name is Dea, ucapku memberitahu Pak Mikel. Oh, nice to meet you, Dea, ucap Pak Mikel dengan ramah. Dea hanya tersenyum dan mengangguk karena memang Dea tak begitu pandai berbahasa Inggris, meski kami dulunya satu sekolah dan satu kelas. Ibarat tamu agung, aku dan Dea diperkenalkan dengan para tamu pentingnya Pak Mikel. Banyak tamu bule dan orang berpengaruh yang menghadiri acara tersebut. Tak ketinggalan juga Bapak Kepala Desa dan anaknya yang pernah jatuh cinta denganku. Sambil menunggu acara dimulai, aku ajak Pak Mikel dan Dea berkeliling hotel. Sampai di tingkat atas, aku begitu terpukau dengan desain bangunannya yang alami ditambah dengan pemandangan yang sangat indah. Pada saat kami turun tangga, para tamu hotel sedang berdoa.
Suara ketukan sandal kami dan Dea begitu mengganggu. Suara sandal kami saat menuruni anak tangga membuat mata para tamu beralih ke atas. Aku dan Dea menjadi pusat perhatian Mbak Cinderella. Usai acara selesai, aku pun diberi bingkisan berupa baju kaos sebagai kenang-kenangan dari Pak Michael. Tiba di dalam kamar, aku dan Dea mengingat kembali pada saat kami menjadi tamu istimewa Pak Michael. Begitu spesialnya aku di mata Pak Michael, hingga para tamu penting pun diabaikannya. Esok harinya aku kembali bekerja seperti biasa, karena di diskotik sedang direnovasi. Akhirnya, aku tetap masuk kerja di hotel, menjadi resepsionis untuk sementara. Aku kedatangan tamu yang begitu romantis dan unik. Beliau berdua sudah kakek nenek, namun tetap terlihat bahagia dan saling menyayangi. Beliau termasuk tamu favoritku. Namanya Pak Sidik dan Ibu Inah. Setiap pasangan itu berpergian, beliau berdua selalu terlihat mesra dan merasa dunia ini milik berdua saja. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.